Udah ini? Udah. Oke, sekarang wawancara sama Temon Templar. Ini memenuhi permintaan dari penonton gue juga, mungkin dia dari penonton juga, Kak. Apa permintaan apa? Ya dari kapan dong collab sama Abdel lagi? Apa gimana gitu loh. Ah. Di YouTube gue begitu. Pada minta banget. Nah, kali ini gue penuhin nih permintaan lo semua. Anjay kau tahu. Andai dong. Oh, andai. Sehat, Mon. Alhamdulillah. Mon, kalau diginiin lo mati nih karena Oh, dia iya. pakai air. Iya benar. Iya. Gue nggak biasa pakai asbak loh. Pakai apaan? Ya pakai di sini kan meluas. Enak aja. Nyampah di studio Iya dong kan? namanya. Kalau di tempat gue rumah gue gitu asbaknya luas. Asbaknya luas. Kalau ini ya. kan sempit segini doang. Bisa buat tidur Iya, ya asbak lo benar. ya. Iya. Bisa bareng main guling-guling sama asbak, Iya. sama sampah. Sehat, Mon. Alhamdulillah Del, berkat doa Cing Abdel nih, gue sehat lagi. Lo tahu dari mana gue doain lo? Del, doa itu tuh emang yang kita doain kita nggak tahu, tapi gue berasa secara metafisika. Anjay. Ada gelombang-gelombang yang, nah gue tahu nih pasti dari Abdel nih lagi doain gue begitu. Kata si Meta. Kata siapa ya? Lo asal Meta juga mau ya? Iya. Ya sehat alhamdulillah karena Temon ini baru kena Covid ya, Mon. Iya. Jadi gue udah negatif nih Del. Iyalah. Jadi udah aman kita. Aman ya. Apa namanya? Ya begitu dah ya. Lah. Gua udah nungguin mau cerita. Begitu Oh, lu mau dah. nanya? Iya. Ya kan harusnya pertanyaan lu sejak kapan, Mon? Nah kan Enggak. begitu biar penonton dia tahu. Ya gue pengen lo cerita aja, nggak usah ditanya lo cerita gitu. Apa yang pengen lo ceritain ya ceritain di sini. Ya ini ceritanya tentang gue pertama kali kena Covid. Iya. Entar aja dah itu dah. Itu entar aja dah ya. Udah. Itu nah benar. Ya. Itu kan di perjalanan hidup. Ya. Nah, ini kan sebelum penonton juga mungkin pengen lebih tahu lagi deh. Penonton. Iya benar. Gue kalau manggil pendengar lo apa? Hah? Pendengar lo, penonton lo? Temannya teman-teman. Itu di channel gue, teman-teman. Iya kan lo teman-teman. Nah Nggak nih, di gue channel gue apa channel lo nih? channel lo, channel gua. Iya, channel lo. Kalau di channelnya Temon itu namanya teman-teman. Iya, kalau di Abdel? Temannya teman-teman. Iya kan? Pusing-pusing deh lo Iya, ya. iya. Mon, lo pertama kali masuk ke dunia entertainment tuh gimana sih ceritanya, Mon? Ya kan bareng malu lu pakai no. Iya, kan gua udah tahu. Gua mah udah tahu kan yang lain siapa tahu ada yang mau tahu. Harusnya diingetin lagi bukan masuk dunia entertainment. Iya benar masuk dunia entertainment. Ngapa sih lo? Mukanya longsor. Kalau garuk dia begini banget tuh. Sampai longsor dari mulai alis sampai hidung longsor. Enggak. Ini gatel di bagian dalam hidung jadi gimana gitu. Oh iya. Kayak wakas. Wah. Wakas Padukone. Wah, gitu. Prakas dong. Prakas Padukone. Itu mantan atlet main bulu tangkis Dari India. Iya, India. Ya kita kan waktu itu masih hidup Del. Masih hidup. Masih umuran. Kenapa lo lucu banget ya, Mon ya? Enggak, gua kalau ngeliat Rahman gua geli ketawa. Serasa lampu taman. Iya. Iya gimana ceritanya? Ya yang ceritain kan lo beda dong. Ya. Gue tahu jawabannya. Kalau semuanya gue udah tahu jawabannya, Mon. Selesai acaranya dong. Jadi Iya. gak ada yang perlu Ya ceritain. kurang lebih begitulah. Ya, jadi pertama kali masuk dunia bukan ya kalau radio tuh entertain juga Iya ya. dong, entertain. Ya. Itu tahun 92. Ini pura-pura lu nggak tahu nih ya. Iya. Jadi tahun 92 di Radio SK gue ada temen ada grup pengisi acara apa namanya? Grup Lu gak bisa sih kayak gini-gini, Mon. Iya, itu kan membantu benar. Hah? Iya kalau unyu masa begini. Iya. Kan gak enak. Iya, tapi ini Ngebantu Ngebantu lo. Ngebantu benar. tapi mengganggu kita. Ya gimana masa gue begini bro. Udah gue ini dulu dah. Apaan dulu? Biar konsen. Iya. Ya, Mon ya. Gue pertama kali masuk SK itu, Iya. itu ada, jadi awalnya gini, ada temen gue di psikologi waktu itu, Psikologi maksudnya? ya, adik kelas gue di psikologi UI. Lu kan UI? Ya, oh iya dong. Ya masa gue PAUD doang tuh selesai kan kagak deh. Lu psikologi? Psikologi UI. Oh lu HI ya? Fisip UI. Hubungan internasional. Jadi beberapa gue, nanti ya, pasti konten gue aja. Iya.
Ini di konten lo. Lo psikologi UI, Mon? Psikologi UI. Angkatan? Angkatan 85. Yang bareng belum jadi malah tuh si Depok. Depok belum jadi, bener. Jadi waktu itu kan UI itu termasuk jurusan IPS di Romangun. Psikologi. Betul, psikologi itu bukan UI itu ada yang di Salemba. UI apa? Bentar yang mana nih? Gue jadi bingung nih. Ya UI ada yang di Salemba, ada yang di Romangun. Ya pakai ini dong nih. Oh ya, enggak berbeda. Ya, okay. Oh itu kan dua-duanya Salemba. Kan sama-sama UI, tapi ini setengah. Oh iya. Ya enggak lah, begini lebih enak lagi. Ya. Kan gue mau ngomong, kenapa jadi lu yang ngatur? Ya, oke. Yang mau cerita siapa dah? Oke. Nah, kan gue yang cerita. Ini UI. Ini sama-sama UI. Sama-sama UI. Jadi kalau yang jurusan IPA tuh di Salemba sampai sekarang paling tinggal FKUI sama, tapi sebagian juga udah pada ke Depok. FKG juga, teknik juga, tapi udah pada ke Depok. Enggak nih yang mau cerita gue apa lu kembali lagi, gue bingung nih. Ya oke lo. Oke. Waktu tahun 85 itu ada yang di Romangun, jurusan di PS, ada yang IPA, jurusan di Salemba. Gue di Romangun. Itu makanya gue sempet kuliah di Romangun 2 tahun. Emang psikologi UI IPS? IPS. Bukannya IPA psikologi mah? Agak. Jadi gini, psikologi dulu kan kalau di Indonesia itu yang diakui nih Bu, ini bukan mengecilin fakultas yang lain. Jadi kalau yang IPA itu masuknya Unpad. Iya. Yang lain-lain kayaknya IPA semua deh, Mon. Ya, makanya nih gue jelasin dulu. Iya. Kan gue mau jelasin, jadi gue jadi bingung. Makanya gue, oke. Kalau jurusan IPA yang SMA mau ngambil psikologi itu di Unpad. Kalau yang IPS mau ngambil di Gajah Mada. Nah di UI itu IPA IPS. Bisa dari IPA bisa dari IPS. Nah gue karena masuk di UI, dari gue kan SMA-nya IPS. Masuknya di situ di psikologi UI 85 sampai 87. Nah 87 pindah ke Depok. Dari Romangun tuh yang jurusan PS sastra, hukum, masuk kampus lo FISIP UI, sastra, psikologi pindah ke Salemba. Romangun Depok. Ya kan pindah ke Depok. Iya, oke, ya. Enggak, lu mau ngacoin gue atau gimana? Gitu. Ya, siapa tahu lo lupa-lupa. Ya. Soal memori, gue jangka panjang itu istilahnya kalau psikologi long term memory. Nggak perlu diragukan, Del. Jadi, Masa? Iya. Nah, kan gue mau cerita. Nah, begitu. Pindah 87 itu ke Depok. Kampus baru waktu itu. Iya. Nah, dari situ masih banyak semak-semak itu ya? Bener, masih panas. Pokoknya juga masih orangnya masih segini. Oh, enggak dong. Kagak lah. Orang Depok emang ada gara-gara UI. Dari dulu udah ada Depok. Iya, udah ada orangnya. Maksudnya karena tempatnya baru, suasananya nggak serimbun sekarang lah. Iya. Dulu masih panas, pohonnya kan masih kecil. Nah, nih singkat cerita dulu dah. Mau masuk UI dulu, mau masuk dunia entertain dulu. Iya, tapi kalau cerita di belakangnya itu menarik kan nggak apa-apa, Mon. Iya, sebenarnya ya dibilang menarik ya enggak juga, tapi dibilang enggak juga menarik. Jadi gimana? Gue bingung nih. Oh jadi bukan COVID doang menular ya? Begini juga menular. Kenapa jadi kenceng banget gitu, lo nggak ada sakit nih, Mon? Kagak, makanya hidung gue pesek gara-gara gitu. Iya. Jadi udah gimana tuh? Sampai UI masih ke segini-segini. Ya. Nah, waktu itu adik kelas gue mau bikin skripsi. Skripsinya adalah hubungan kesehatan mental dengan tertawa. Ngambil sampelnya salah satunya di Radio SK. Siapa tuh inian lo? Si Ones, teman gue, Iwan, anak 87. Lah emang dia lebih junior ya dari lu ya? Enggak kan gini, iya junior, gue kan 85, 87. Tapi kok dia selesai duluan? Ya itu ntar lagi dah ya. Pembahasannya itu sendiri lagi tuh. Iya. Nah, waktu dia mau ngambil sampelnya di Radio SK, ditawarin sama Mas Dedet, lu kenal lah Mas Dedet ya? Iya. Bilang kata gini, anak psikologi bikin acara dong di radio gue, di Radio SK gitu. Nah si Ones ini begitu dapat tawaran dari Mas Dedet, dibawa beritanya ke kampus. Siapa ya yang mau diajak-ajak gitu loh untuk ngisi acara di Radio SK. Terus ada pada ingat, oh ya si Temon kita ajak aja gitu. Jadi akhirnya kita bertujuh ngisi acara di Radio SK. Dulu lu belum berteman sama yang bertujuh itu? Ya udah berteman, kalau nggak gue nggak diajak dong. Gimana? Iya, maksud gue, iya oke. Nah,
diajak ngisi situ, apa namanya? Nggak tahu apa, kan yang ngomong lu. Oh iya. Iya. Apa namanya lagi? Lu nggak tahu. Namanya, iya. Iya, disuruh ngisi untuk di Radio SK. Akhirnya kita ngisi. Begitu ngisi di Radio SK, gue kan termasuk radio kan dunia yang baru. Buat lu. Buat gue, bener. Nah, teman-teman gue kalau setiap kali rekaman udah selesai, pada pulang. Nah, gue karena pengen tahu, gue tinggal di situ. Oke. Nah, tinggal di situ kan nginep lo di SK malah. agak lah, karena nginep diusir lah kalau nginep. Itu kan karena mengikuti acaranya dari sampai selesai. Acara di radio itu kan selesai jam 1 malam tuh. Jam 12 dong. Jam 1 waktu Jam di 1 SK. ya? Kan makanya bilang dari jam 10 sampai jam 25. Iya. Cuman di Radio SK doang, jam itu kan biasanya sampai jam 24, ini sampai jam 25. Karena kita siaran sampai dari jam 10 itu sampai jam 1. Iya. Nah, waktu gue di situ kan, gue suka dipanggil sama Daniel. Iya. Daniel kan penyiar malam juga. Iya. Nemenin. Iya. Mungkin daripada apa namanya, gue bengong sendirian itu kan, Mon, masuk lu, apa temenin gue siaran, ngobrol. Paginya ditegur Mas Dedet. Mon, kamu nggak boleh orang lagi siaran masuk aja. Kan gue jelasin, saya dipanggil Pak, gue bilang gitu kan. Ya enggak, karena kan ada aturannya. Kalau kamu mau, ntar saya buatin acara. Saya buat akhirnya mau nggak? Oh mau Pak, gue bilang gitu kan. Di gua waktu itu ditemenin sama orang yang baru selesai cuti dari kerjaannya. Nah, gua nggak tahu kalau akhirnya emak lo. Oh, sama gue? Iya emak lo lah, pokoknya gua sama gue. Kan waktu itu emang emak lo dikenal. Iya. Nah, kan kejadian sebelum siarannya kan, nah lo bilang, nah sekarang nih ceritanya pas lagi mau disiaran, mau dibarengin, lo sama gue. Kan gua belum tahu Abdel Ahrian tuh yang seperti apa. Ya kan, kalau gue udah tahu teman Templar gimana. Iya, lo tahu. Nama Templar juga itu dari Radio SK. Temuan itu udah gitu. Nah, waktu gue mau temenin sama Abdel, yang mana orangnya? Gue makanya waktu itu sempet nunggu hari Senin malam kan. Nah, kejadiannya kan yang seperti bilang tuh, lo keluar dari lift, lo ngeliat gue lagi duduk di meja satpam, lo nyangka gue siapa? Satpam baru. Satpam baru gitu kan. Jadi lo nggak mau negur gue lah. Iya, ini ada satpam baru. Ada satpam baru. Akhirnya lo main masuk aja ke ruang studio. Nah, lo tau nggak gue berpikir apa waktu itu? Apa? Gue waktu itu, wah ini satpam lama nih, belagu banget itu. Sosialisasinya kurang. Sama-sama satpam. Iya, gue nyurigainnya lu satpam lama. Ini ada tamu ditegur kayak bagaimana? Kagak. Nah akhirnya nggak taunya begitu udah jamnya masuk ke ruang studio, dah bareng sama dia katanya, ya elah yang gue kira satpam ternyata teman siaran gue. Gue mah udah dibilangin Mon, cuman waktu itu kan nggak ada apa namanya teknologi internet, gue nggak tahu mukanya jadinya gitu. Lo siaran nih, ntar ini apa namanya? Oh dikasih tahu lo, akan ada yang nemenin? Iya, nemenin orang begini nih siarannya, kan selalu ada arsip dari siaran. Oh iya benar, bisa didengar ulang. Bisa didengar ulang kalau udah kayak gini. Iya. Jadi itu awal-awal lo masuk ke situ. Awal-awal masuk bener. Jadi kan singkat cerita lagi berkecimpung lah gue dunia yang baru, dunia radio begitu. Nah lu mau tanya apa lagi? Sampai situ ya, berjalan lah seiring waktu ya udah karena lo bergaul di dunia radio komedi khususnya jadinya ya nemunya orang-orang komedi juga. Betul. Makin terasa lagi. Iya. Karena kan apanya? Mulutnya. Ya, malah runcing jadinya. Ya terasa ininya lah pengalamannya. Iya. Ilmu komedinya tuh jadi dapet lah. Kan di situ akhirnya ketemu sama yang kalau sekarang tuh Eko Patrio. Dulu siapa namanya? Pak Arto aja kan di Radio SK sebagai yang suka nyatet gaji kan. Iya. Jadi kalau misalnya gue mau tahu gaji gue berapa bulan ini, berapa kali siaran, berapa kali masuk. Nah, gue nanya Mas Parto, bulan ini saya dapat berapa sih? Tar dulu Mon, bicarain. Oh lu udah jam siarannya sekian, berarti dapatnya sekian, kurang lebih gitu. Begitu mulai dari radio itu berkembang sampai sekarang dunia entertain, benar. Dari 92 lah berarti ya? 92 benar. Tonggak lo masuk ke dunia entertain. Bener. Lo ada pikiran gak sih Man akan masuk ke dunia itu Man? Enggak lah. Itu tadi kan karena memang gue diajak sama teman kuliah gue. Bahwa ada Radio SK
mau mahasiswa psikologi untuk isi acara di radio situ. Diajaklah gue gitu. Mulailah bersiaran deh kita ya. Mulai bener. Mulai cocok. Yang pertama kan karena kita siaran di dunia radio komedi, berarti yang harus cocok adalah sense komedinya. Sense of humornya. Sense of humornya. Bukan sense of komedinya. Iya. Lebih tepatnya Lebih sense of humor. Sense of humornya. Bukan humor. Ya lo merasa cocok sama gue. Ya lu merasa cocok sama gua kan gitu. Gue lagi nanya lo. Ya, kan karena gua kan istilahnya waktu itu bintang tamu. Ingat, bintangnya ada. Iya. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bintang tamu. Iya, nah, lu cocok nggak begitu gua hadir situ? Kan gua sebelum bersiaran kan gua dikasih sampelnya, Mon. Kayaknya pas nih ya. Dia lo nanti siaran nih, bareng ini gitu. Aku bareng ini kasih tau bareng siapa? Iya bareng nih orang yang didengerin nih. Ya kan udah pasti tahu loh. Namanya siapa Pak? Kan baru nanya dong. Gue udah tahu namanya. Iya, sebut aja emang kenapa bareng Temon gitu. Bareng ini kayaknya gue gimana gitu. Ya harus ini dong, harus ya spesifik. Spesifik ya. Kayak laut spesifik. Iya. Pasifik itu dong. Pasifik. Iya. Nih bareng Temon namanya. Gitu. Ini gayanya dia kayak begini nih. Lo mau apa enggak? Gitu. Tahu orang gitu? Iya dong. Enggak. Kalau tahu gitu Mas Dedet gue belagu banget Mas Dedet. mau apa enggak? Ya iya, maksudnya kan cocok apa enggak gitu. Cocok apa enggak gitu. Ya udah kan ada pilihan. Kita belum siaran. Nah, begitu udah siaran deh lu gimana? Kayaknya lupa gue kenangan itu. Oh, sengaja lu hapus di memori lo. Nggak, ya udah pasti cocok dong, karena kemudian kita akhirnya tidak hanya berteman di saat siaran. Betul. Tidak hanya berteman di saat siaran, banyak kita pernah kos bareng, ngontrak lebih tepatnya. Bareng. Jangan kita berdua doang, ada banyak yang lain teman-teman kita. Sama teman-temannya yang di psikologi itu. Betul. Jadi ada kosan psikologi yang visip gue doang. Visip doang. Gue doang sendiri. Itu tahun-tahun 94-95 ya. 94-95 benar. 94-95. Waktu itu juga gue ada grup musik Toilet Orkestra. Nah, gue main bass, gantiin kuple. Betul. Gue vokalisnya. Anjay. Iya. Ya lu jelasin main bass, terus gue nggak dijelasin sebagai apa. Main bassnya ya jelas semuanya. Gue vokalisnya waktu itu. Berdua sama Keli Pelipur Lara. Itu tapi Keli udah enggak, Jin. Iya benar. Iya benar. Adik kelas gue si Jin. Drummernya Cipta. Jenawi namanya. Drummernya Cipta. Iya, udah almarhum. Udah almarhum, udah lama. Iya. Ya, Cipta lagi nonton juga kali. Iya, mudah-mudahan ya Cipta ya, mudah-mudahan lagi dengerin juga, lagi senyum-senyum Kap. Lagi senyum-senyum. Iya. Dan mau diganti Nugi mau coba-coba masuk ke ini kita nggak terima. Ceritanya gitu lagi. Iya. Nugi, padahal dia udah ada Nugi and Alf ya. Iya. Tapi karena ngeliat kelompok kita gimana gitu, seneng, dia pingin mau jadi pemain drumnya. Karena emang dia seneng main drum. Betul. Akhirnya tersalurkan juga lewat dance company. Tenang aja, lu udah tersalurkan hobi lo. Iya. Dan ternyata emang bagus juga Kap ya. Bagus lah, dia memang musikalitasnya tinggi. Dengan main gitar dulu masih seadanya, dia udah bisa nyiptain lagu yang segitu dahsyatnya. Main gitar masih kita ajarin, megang gripnya juga masih blow on gitu kan. Tapi bisa, sorry Gi ya. Tapi yang penting lu bisa nyiptain lagu. Iya bener. Dan lagunya bagus-bagus. Betul. Termasuk yang tertipu. Maksud lo? Lagunya. Oh lagunya. Ya lagu-lagu tertipu. Album pertama itu trilogi kan. Yang pertama Bumi, Air, Udara. Betul. Nah di album yang pertama tuh kita lumayan intens tahu ininya perjalanannya. Betul. Sampai ke karena masih intens juga dia datang ke Radio SK, benar. Ya emang karena dia siaran. Iya karena siaran. Dan gue sempat siaran berdua juga sama Nugi. SK Merok. Namanya Let's Get Lebar. Gitu. Pengalaman lu banyak ya, Mon. Wah iya, makanya gue mau bawa tumpukannya mau gue bawa Kap, cuman kan tumpukan apaan? Itu portfolio gue. Anjay. Tapi gue pikir sedikit doang di pala gue udah cukup. Oke. Nggak ribet jadi. Iya. Oke, and then 95 lah kita bikin lumayan sering over lah kita ya di Bali udah sampai di grup musik humor itu kita sering over. Oke nih sekarang kalau gue kasih
satu intro lagu, lo inget apa nih? Oh. Itu waktu kita bertiga tuh, lo, gue sama Daniel ke Sulawesi Tengah. Iya kan? Namanya Pala Bajido ya. Itu main gitar gitu kalau udah main apa lagu Still Got the Blues. Udah pakai melodinya kan. Jadi yang kanannya pakai naik. Jadi kita geli kok. Bener nggak? Kalau begitu dengar lagu itu, inget itu udah kejadian itu. Itu tahun berapa tuh? Dulu begitu masuk berita di koran juga kocak. Jadi apa namanya? 3 orang dari Jakarta, grupnya nama tim pengocak, harusnya kan pengocok perut, tapi nggak tim pengocak perut gitu loh. Karena dari koran daerah beritanya begitu. Terus? Ya apa lagi dong? Oh kalau lu pala ya, kalau kan muka. Iya. biar balance. Dia belakangnya, nah gue depannya. Iya. Berjalan deh tuh. Akhirnya gue mengundurkan diri dari SK, teman terus. Sampai akhirnya SK sampai tahun 2000 sampai SK bubar. Ya, ketemu lagi kita di radio SK Perjuangan. SK Perjuangan. Nah, itu hubungan lebih intens lagi. Iya sih. Iya. Karena ketemunya juga setiap hari. Apa ada tamu? Ada tamu. Enggak. Ada siapa itu? Hah? Oh, anaknya siapa? Anaknya Melon. Oh, anaknya. Ayo masuk. Apa itu? Bapaknya aja suka ganggu, anaknya juga ya. Oh, pinter saya. Punya siapa, Nak? Punya siapa? Oh, mau dikecilin sama bapaknya? Iya. Mau dikecilin. Ini. Punya siapa nih? Gimba. Punya Om. Kasih Om. Oh, pinter. Iya. Ya, satu lagi kasih ya. Namanya siapa? Afkar, anaknya Melon. Afkar. Sini, Nak. Sini. Afkar kenal sama Om nggak? Kenal nggak sama Om ini? Hah? Enggak, Om Gigit nih. Om Gigit. Jangan dong, Mon lo. Apa? Ya itu pulpennya, taruh situ aja dulu. Nah, tapi itu bukan papan tulis ya. Ya. Kamu main lagi, Gi. Main lagi. Ini Pak Acak. Yang jauh. Yang jauh. Oh, di sini aja ya. Udah akrab loh ya. Dia ya akrab lah. Bukan sama bapaknya doang, sama anaknya juga. Ini kok ngeliat anak kecilnya jadi gemes sih, Kap? Sama? Ibunya. Lan. Anak coba deh. Anak lu mau wawancara juga. Wawancara juga anakku deh. Dia geli aja. Udah. Ya anggap aja itu intermezzo ya. Temannya temon. Iya. Jadi kalau yang lo inget sejauh long term memory lo, kita pertama kali off air di mana sih, Mon? Di Bandung. Acara apa itu, Mon? Acara apa? Nah ini nih. Ngapain nah lu kan kita? ada metodenya tuh. Gua suka lupa. Yang lupa gue malah lupa ini. Nah, lu kan nanya ke gue juga lupa lagi gua. Acara kita berdua atau sama toilet orkestra? Sama toilet orkestra lah. Yang berdua. Kalau berdua Lupa ya? ya lupa lah. Kobam sih lu waktu itu ya? Kobam. Wakas. Ya, Pak. Enggak, saking udah banyaknya lah. Jadi gini, sebelum nongol di TV, offer kita sebagai MC itu udah sering banget. Iya. Jadi boleh dibilang, yang gue inget banget kata-kata lo, Mon, ini kalau misalnya kita dikenal secara se-Indonesia lah kata gitu, ini pasti pada senang semua nih. Ini kita cuma parsial doang, beberapa tempat doang kan gitu. Dan ternyata kan begitu kita nongol di TV, orang pada seneng. Iya. Enggak, gue nggak ngomong gitu, Mon. Gue ngomong gini. Gue ngomongnya gini deh. Kalau itu gue ingat deh. Iya. Pas lagi kita berduaan doang nih. Iya. Ada beberapa saksi lah. Gitu. Mon, ini kalau orang Indonesia mengerti komedi lo seperti gue mengerti komedi lo. Ini lebih jelasnya. Ya begitu kan? Iya benar. Gue kan nyampenya emang agak ribet, Pak. Iya. Gue yakin lo bakal ngetop banget ini, Mon. Karena lo tuh lucu sepanjang waktu, kata gue gitu. Iya, kayak Rexona. Boleh nggak iklan disebut? Boleh. Iya, gitu. Waktu itu waktu kita masih jauh dari bayangan akan kemana-mana. Akan gitu, ke TV lah, atau akan mencetis segala macam, benar. Akan kemana-mana. Karena gue yakin Temon ini potensi banget. Secara
tampilan juga kan lo menunjang. suara lo bagus, terus Sense of humor gue. sense of humornya keren gitu, terus apa cara lo storytellingnya juga bagus. Iya. Dulu. Iya. Sekarang kan gigi udah copot, masa memori nggak copot? Ya. Sekarang, dan gua waktu itu juga berpikir gini, Pak. Kalau lu nemenin gue, Del, lu pasti akan dikenal orang banyak. Anjay. Lu pasti. Tapi lo nggak ngomong, lo inget doang dalam hati. Ya kan dalam hati doang. Iya. Kalau gua ucapkan di depan moncong. Kan kembali lagi biar ada balance-nya. Iya. Lu ngucapkan secara langsung, kalau gue ngucapkannya secara tidak langsung begitu. Wah, lo lewat hati. Lewat hati. Iya. Tapi lu kan bisa ngerti. Lu itreng agus gitu loh. Nah, iya. orang halas ipat itreng. Gitu. Kalau nalap kan kadit itreng. Iya. Kalau tapes asa lep asapit kilap. Gitu. Nah, saya yalap nata bongep. Nah, itu lagi tuh harus sejarahnya tuh. ya. Gue belajar bahasa terbalik nih, diajarin sama Abdel begitu. Jadi karena gue saking seringnya siaran bareng juga. Bareng bergaul sama Temon, jadi ada beberapa kebiasaan Temon yang masuk ke gue, ada kebiasaan gue yang masuk ke Temon. Salah satu kebiasaan gue yang masuk ke Temon adalah ngomong bahasa kebalik-balik, karena gue memang dari kecil suka ngomong bahasa kebalik-balik. Nah, gue belajar lah. Sama Abdel. Salah satu kalimat yang spektakuler dan awal-awal gue ajarin itu tentang nasayai ialap nata bongep. Iya, sempet bingung juga tuh. Nasaya ialap nata bongep. Nasaya apa Anda? Iya. Apa menurut lo apa tuh? Nasaya ialap nata bongep. Ya, pelan-pelan dong. Nasayai. Yayasan. Ialap balai nata bongep. Pengobatan. Nasayai ialap nata bongep. Yayasan Balai Sidang Senayan. Waktu itu begitu, saking bingungnya gue panjangan. Iya. Tapi membekas sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Yang penting itu. Dan teman berusaha untuk juga berkomunikasi dalam bahasa dibalik-balik, tapi banyak salah. Iya. Kata teman, kagak apa-apa salah, yang penting lo ngetri. Nah, gitu. Ipat ul itreng. Ipat euk itreng. Ul halas kadit epa-epa. Iya. Karena euk itreng. Iya. Ya benar gitu. Nah, lu sempet juga ngasih obat apa segala macam gitu. Karena memang Temon dari dulu kelemahannya itu adalah mikir cepat. Mikir cepat tuh sulit gitu, karena memang ternyata gua harus pelan-pelan. Otaknya itu juga harus dikasih apa ya namanya? Nutrisi. Namanya ginkgo biloba. Nah, ini nggak bisa gua kalau susah, Pak. Coba ginkgo biloba. Gingalagabo. harus lu hega dong. Suku katanya supaya ginkgo biloba. Gingalagabo nggak bisa kalau langsung gitu. Ko bi lo ba. Ba bisa. Ginkgo biloba. Ginkgo bilabo. Gimana? Nggak bisa. Ging ko bi lo ba. Gingalagabo. Ginkgo biloba. Nah, bisa. Begitu. itu udah lawas banget. Itu bahan off air yang sudah menghasilkan banyak uang itu. Iya. Waktu kita siaran itu ada lagi yang sebenarnya bahasa yang spektakuler lagi waktu siaran. Damai itu indah. Itu biar senang banget nih kalau yang ini. Iya, supaya penonton kita kan nih pasti juga pernah dengerin kita waktu siaran, Pak. Iya. Memang karena kan kita sering berantem, akhirnya pada ujungnya tuh kita bilang, gue bilang nih ke teman, kita harusnya malu kalau sering bertengkar gini. Karena kan banyak tuh spanduk-spanduk di jalanan. Damai itu indah. Spanduknya hijau tulisannya putih. Damai itu indah. Terus ini Kodam 5 Jaya. Tuh. Nah, terus gue bilang ke lo, makanya Del, lo harus bergaul ke tempat lain juga. Karena ada juga spanduknya putih, tulisannya hijau. Damai itu indah juga. Kata rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kodam. Iya. Kodam juga ya. Kodam juga, iya. Ya kurang lebih begitu lah. Itu jokes-jokes. Kita menghibur penonton atau menghibur kru nih? yang ribut kru ya. Yang geli. Karena waktu itu kita apa namanya? Cocok. Jejelin terus ke pendengar, akhirnya pendengar sampai ketawa jadinya. Tadinya kesel tapi jadi geli. Iya. Memang ada beberapa teknik untuk bikin orang ketawa gitu. Jejelin aja terus gitu. Kalau nggak ketawa ya dia muntah. Iya. Gitu. Masuk ke radio itu deh. Hampir sampai ke Masa TV nih. Masa TV. Tapi sebelum kita ke Masa TV, itu perjalanan juga panjang. Nah, di masa-masa itu gue tinggal di rumah Temon adalah sekitar sebelum lu merit.
Sebelum gue married, Iya, benar. iya. Gue tinggal di rumah teman adalah setahun setengah atau setengah tahun lah. Ya, tapi yang intens itu mungkin 6 bulan. Iya. Gue memang tinggal Di rumah tinggal gue. di situ Iya. gitu. Jadi gue, Karena kita ada proyek, ada program dari Indosiar. iya benar. Banyak kerjaan lah waktu itu di rumah teman dan mengenal keluarganya teman lebih dalam. Intens lagi. Termasuk Oma. Udah meninggal. Nyok. Ya udah tahu lah, udah lama bener. 2013. Gimana kalau nyokap gue manggil lo gimana? Breyok. Brewok. Karena gue brewok tapi dia nggak bisa ngomong brewok tapi breyok. Karena kan agak apa namanya stroke. Jadi lidahnya agak beribet dikit gitu. Tapi sebelum stroke gue udah ada, Mon. Iya. Nah begitu waktu sebelum stroke masih mungkin benar. Iya. Nah begitu stroke breok gitu. Breyok. Iya, bukan Kesini brewok. kamu. Ditekan. Dia, Iya. karena memang nada Orang-orang nyokap itu NTT begitu. Ditekan ujungnya. Breok. Dari mana lo? Gitu kalau pas datang kan. Iya. Gitu. Ya udah terus Itu Sony gimana breyok gitu. Lo di rumah Sony. dia panggilnya Sony Iya. dia. Dan Kalau di Oma- pergaulan go back. Oh, go back, kembali. Iya. Go back. Enggak go back. Iya kan kembali, go back kembali. GoPay nggak kembali. Wah, Wow. wow. Kerbau. Iya, akhirnya sampai Kenal lah semuanya, kenal keluarga. semuanya, gitu. Sama gue juga kenal sama keluarga lo. Iya. Karena waktu lo masih siaran bareng Diba nggak sih? Masih. Bareng kakak gue juga di Radio SK. Bener. Pak, ngerokok man sekali man. Oh boleh nih? Boleh. Iya. Lu deh. Kayak habis minum orang mau ngerokok. Panjang juga ya ini apa namanya? Nggak apa-apa. Perjalanan Iya, iyalah namanya perjalanan nih panjang. dari tahun 8 itu juga disingkat-singkat. Benar. Iya. Karena gue pernah ada dalam satu fase hidupnya teman saat dia menjadi kerja di pabrik. Ya. Jadi HRD. HRD. HRD Di pabrik. LG. Di LG. Sempet ada di fase itu juga. Gua jadi sama-sama nggak siaran, sama-sama tidak ada proyek bareng, tapi tetap berhubungan. Enggak, gua masih siaran. Lu masih- gue ya, masih siaran, waktu ya. itu benar dulunya nggak siaran karena kenapa gue masih siaran, gue masih ingat. Jadi gue mempromosikan juga untuk pendengar pendengar DSK, SK1 lebih tepatnya, supaya yang pada belum kerja lu daftarnya ke gue gitu loh. Ini ada lowongan kerja, gue mengumuman gitu. Karena memang waktu itu membutuhkan banyak karyawan, 4.000 Ya, karena pabrik ya. pabrik. Iya. Dan lo bagian yang menseleksi itu. Menseleksi ya, karena di HRD. Lo di HRD. Lo kalau ngerokok kenapa di pinggir sih, Man? Gimana? Ya kalau di tengah sama-sama maju, ntar makin panjang. Kalau gini kan jadi gimana gitu. Enggak, lu mencari kelemahan gua. Bukan gua mau nanya supaya orang mengerti. Orang pasti akan bertanya. Memang banyak orang bilang kok mulut lo tuh maju, Mon. Nah, yang benar kan kepala gua yang mundur. Jadi cacat dua-duanya gua kasih tahu. Iya. Ya kurang lebih begitulah. Iya. Masuk ke siaran di SK yang berikutnya. Banyak pergolakan. Ya. Pergolakan di situ. Termasuk secara pribadi, individu kita lebih dekat. Karena itu justru lebih intens. Udah sama-sama tahu jeroan gue dah. Iya, kasarnya gitu. Saling tahu. Sama-sama tahu dalemannya, sama-sama tahu aib, Iya. sama-sama tahu Iya. kelebihan, bandelnya, sama-sama kekurangan tahu. dan kelebihannya. Bahkan dalam bersiaran pun untuk melempar jok atau segala macam udah sama-sama tahu. Kita bingung juga ya. Iya. Kalau misalnya lu ngomong apa, nah gue udah tahu nih ujungnya di mana, makanya gue pancing gitu. Kembali lagi gantian. Begitu gue ngomong apa, lu juga udah tahu tuh mancingnya gimana. Lempar gitu sampai sekarang. Iya. Gitu. Masuklah kita ke dunia TV, Mon. Dunia TV tuh. Betul. Masuk pertama kali Super Soulmate. Super Soulmate. Iya. Tahun 2000. Tapi sebelum gue masuk ke dunia TV, teman tuh kita udah masuk kali, Mon, yang MNC, TPI. Indosiar. Bukan. Di TPI dulu benar ya. TPI kita udah Tapi main kan, band. enggak lah, waktu itu lagi mau diseleksi apa mau apa ya? Udah, apa bikin dummy ya?
2 episode. Iya benar. Ingat yang Dua episode doang benar. Waktu Iya. itu TPI ya? benar TPI. Iya, iya, Apa iya. nama acara? Karena hostnya teman kita juga Kabasa. Iya. Tapi kita main Bisa band. acara doang. Iya benar. Kita benar. main band. Benar. Di situ main band. Ya, jadi gini juga. Pengalaman masuk TV sebenarnya memang gue juga waktu sebelum di SK udah sempat. Iya, makanya duluan Benar. teman sebenarnya. Benar. Kalau untuk di TV duluan Untuk di TV teman. ya. Cuman kan mungkin bukan peran utama, jadi orang juga cuma ngeliat kan sepintas doang. Kalau begitu kita akhirnya dapat peran utama, nah orang kan lebih perhatiin. Terus kemudian kita tetap bikin band humor. Ini boleh minum juga nih? Boleh dong. Ya, bikin Gue band pikir humor. styrofoam. Wah, itu orang warnanya Oh, enggak, bagian dari art. Oh. Tetapi kita bikin band humor. Dan humor ya. Namanya apa, Mon? Toilet Orkestra. Bukan setelah itu. Kita di SK baru. ATM. Sebelum sama Mudi. Enggak. Sebelum ATM, sebelum kita bertiga doang akhirnya. Sarapan. Hah? Sarapan ya? Ya, waktu Ya pokoknya ada band humor dah. ya. Salah satu jobnya adalah main di Indosiar Piala Eropa atau Piala Betul. Dunia. Pas bola lah. Pas gue bola, ya gitu. Man sekali doang ya. Kata orang Indonesia apaan sih ini kagak. Nggak jelas. Kayak gini ya. Karena sense of humornya krunya masih rendah kalau menurut gue. Anjay, iya. Kemudian ada tawaran lagi di Global. Belum ambil teman ya. Ingat gak lo? Yang kita ngaceng namanya, ngajak cengengesan. Oh, bikin Yang sama dummy. tetangga lu, yang tetangga lu yang iya, main iya. drum. Iya, seberang rumah gue si Ken. Ken ya, Ya. nama acaranya ngajak cengengesan. Kan kita nggak ada Mas Ari. Masih Lu ada ikut ya. nggak sih? Ya, gue lagi mencoba merayap dulu nih biar ingat. Hah, ada lu lah, nggak mungkin siapa lagi Iya. gitu di SK gitu. Nah, dapat tuh syuting 2 atau ada lo Mon, karena gue ngomong begini, Mon kita dibungkus karena menurut Global TV kita ketuaan. Iya benar. Gitu. Iya betul. Hah? Ingat. Iya benar. Ingat gak itu? Benar. Karena Kalau yang pri-pri gue pasti ingat. iya, Iya dibilang ketuaan. Eh. Kan ini banget padahal waktu itu kita udah nggak muda ya. udah ngomong iya, ya, itu umur 3 38, 3. enggak loh, ya lo 38, gue Iya, 35-an ya, lah, iya. sekitar segitulah. Jadi itu akhirnya melecut kita Kayak dendam gitu tapi menendam untuk gitu. positif. Suatu saat Global TV harus Nyesel loh. nyesel dan harus Ternyata membutuhkan kita. Iya, memang butuhkan dan ternyata buat kita tuh semacam ikon juga malah jadinya. Di mana? Di Global. Acaranya? Ya Abdel Temuan bukan superstar lah. Ini kok. Lu pernah nggak tahu dulu. Iya, pernah nggak tahu gitu ya. Temennya Temon bukan superstar kan. Iya, gitu. iya. Mungkin Nah. kalau lu nggak mau sebut namanya ya. Awalnya tuh gimana teman? Awal apanya? Awal sampai ada acara Abdel Temon bukan superstar. Ya itu tadi. Jadi kan gini, waktu itu di Indosiar ada namanya Super Soulmate. Iya. Super Soulmate ini cerita langsung dari sutradaranya nih. Iya. Namanya Bang Muhyar. Bang Muhyar Super Soulmate dulu dong ceritain. Hah? Super Soulmate itu apa? Oh, Super Soulmate itu adalah sebuah acara di mana pengisi acaranya satunya artis, nah satunya lagi temennya artis. Bisa supirnya, kayak si Sule kan sama supirnya waktu si Dadang, apa? Iya itu. Yang botak itu. Nah, terus mau adenya, mau temennya. Nah, waktu itu kan Abdel udah di Mama dan AA. Di Mama Dede. Nah, waktu itu kembali lagi, gue juga sama Pak Jupri, Pak Dodi. Pak Dodi. Iya. Itu kan gue, jadi gini, waktu sebelum Super Soulmate, setelah Super Soulmate rencananya ada Super Twin. Iya. Nah, gue termasuk yang nyeleksi peserta Super Twin yang Sama gue kembar-kembar. juga, Mon. Hah? Enggak, Sama gue gue. sendirian. Gue ada malah. Apa ya? Sama gue juga itu. Lu banyak lupa ya Mon ya? Loh, kan yang inget gue nih, gue pelaku. Jadi gini, sebelum kita masuk ke Super Soulmate, gue kan di lapangan basket Indosiar itu nge-MC-in Super Twin untuk Oh, iya, untuk iya. nyeleksi. Oke. Nah, waktu itu gue lihat nih pelok pada datang ada acara apa nih? Ternyata ada Super Soulmate. Nah, waktu itu gue ngomong sama Pak Dodi, Pak, saya ikut juga dong di Super Soulmate. Lu mau siapa? Terus gue bilang sama Abdel. Iya. Oh iya, ya itu tadi. Ya udah, besok karena kan setiap Senin tuh ada peserta baru. Besok Senin lu langsung ikut aja gitu.
Iya, iya. Ya, ikut. Nah, Pas kita nongol hari Senin itu, kebetulan sutradaranya ini waktu itu ngomong konsep acara Abdel Teman Bukan Superstar udah ada, Pak. Cuman sutradaranya belum serak sama pemainnya. Iya. Nah, begitu ngeliat kita perform berdua, Pak Bang Muhyar ini bilang gitu, wah ini dia nih orang yang gue cari. Sehingga Bang Muhyar ngubungin Anjas Mara ngubungin Eko Patrio. Eko Patrio ngasih tahu kita. Begitulah. Akhirnya kita kita ke mana? Ke Roxy, ya kan? Enggak, lo sama Gio, gue enggak. Ya, begitu kurang lebih. Iya benar sama Gio. Lo sama Gio. Ke Roxy ngapain lo? Benerin handphone? Enggak lah. Apa? Ke kantor kita nggak usah sebut kalau Multivision ya. Iya. PH-nya gitu. Iya. Kurang lebih begitulah. Akhirnya di situ. Akhirnya diajak main. Waktu diajak main itu gue nanya, Pak, nanti saya sebagai apa misal di acara yang baru ini? Iya. Lo nggak usah jadi apa-apa, nggak usah berkasting apa, lo jadi diri lo sendiri, kata lo gitu. Nah, gue terima tuh mau, karena kan memang, nah ya kan disampein, ya jadi itu kan sampai kita nggak usah jadi apa-apa deh, kita jadi ya seperti biasanya begini udah, sampai sekarang begitu. Syuting pertama di mana tuh, Mon? Ingat banget di Tamini. Wiladatika dong. Di Tamini, yang Wiladatika. bikin handphone. Iya, itu yang kedua. Wiladatika tuh yang kita pakai pakaian yang ngencing. Pakai itu. Enggak, itu udah berikutnya, Kap. Kalau gue ingat banget karena gue ingat banget ada satu yang ini. Di motor lo kayak burung telepuk lo gitu. Telepuk nempel di motor gitu. Kurang lebih gitu dah ininya jokesnya. Bener di toko handphone di Taman Mini di Tamini Square juga. Iya, itu yang kedua. Iya, itu buat gue yang pertama. Berarti kita bareng apa enggak tuh? Beda orang. Iya. Ya nyari gue bukan malu. Enggak lah. Ya udah, kurang lebih begitu dah. Iya. Karena waktu awal pertama kali pengen tag, gue tuh bertanya, ini manggilnya namanya apa nih? Karena tadinya mau Benny sama Mice. Iya benar. Iya, manggilnya apa nih? Yang di Kompas. Yang di Kompas. Ada beberapa ceritanya yang juga diambil dari situ. Terus katanya ya udah panggil Abdel Temon aja. Yang simpel lah ya. Yang simpel gitu. Ternyata waktu itu kita lagi bikin promo tuh, Mon. Promo. Inian pilot. Kita nggak tahu. Gue nggak tahu kalau itu masih pilot. Gitu. Pilot tayang. Iya, mau tayang atau enggak kita nggak tahu. Pokoknya bikin pilot aja dah gitu. Terus setelah itu nggak berapa lama baru kita syuting di Tamini. Itu makanya gue udah bawa Wingo di saat itu untuk bantuin gue. Oh, lu ada saksinya soal Wingo saksi, ya? karena waktu di Wiladatika kita masih berdua doang, belum ada yang bantuin gue nya. Oh ya udah, ntar kita tanya Wingo ya. Iya, benar. Kita tanya Wingonya. Di episode berikutnya ya. Habis itu kita siaran yang bola, Mon. Ingat gak? Bukan siaran, syutingnya yang bola lagi Euro 2006. Euro 2008. Apalagi apa tuh? Pokoknya ceritanya tentang itu dah, gue ingat banget. Nah, gue lupa banget sih. Gue jadi pakai kostum wasit, terus lo pakai kostum Argentina. Ya, Mon, ini lagi Euro, lo kok pakai kostum Argentina iya, gitu. Bener. Di Taman Ria kita. Tempatnya kalau nggak salah. Iya lagi. Pernah juga loh. Yang pas yang menang Yunani. Gue ingat banget tuh waktu itu. Itu mah beda lagi. Itu open doang. Ini. Ya udah, nggak kan lagi bercerita, ya udah. Terus gimana Del? Dia geli. Enggak, memori kita harus gimana nih? Sebenarnya sama-sama. Enggak, ini tapi nyambung. Padahal tempatnya beda-beda. itu mundur jauh lagi tahunnya, Mon. Pokoknya yang di New York Cafe. Iya. Nah, itu ya, mundur lagi jauh intinya. Tahunnya tuh. Ya udah, yang penting itu menunjukkan bahwa daya ingat gitu itu memorinya bagus lah, walaupun lompat-lompat. Lompat-lompat ya. Tapi kan ingat. Iya. Ya, itu kita main tuh off air. Main off sama Kodil itu udah. Ingat kalau dia? Ingat gak New York Cafe? Nah, tuh ada buktinya tuh. Ada si bukti lagi. Gue kelemahan gue gak ada bukti sih ya. Tapi gue ingat. Ya percuma lo ingat kan, orang jadi bisa bilang ngarang. Enggak, gue ingat gak ada buktinya gitu loh. Jadi kan
Nih biar temannya teman-teman nih pada tahu juga nih. Abdel itu nih kurang ajar nih. Kalau dia lagi suntuk, terus pasti nyari gue. Dan gunanya untuk apa? Untuk biar dia ketawa. Lu ini banget deh, Le. Gue juga baru sadar. Ternyata lu manggil gue atau nemenin gue buat dia, ya ini kayak gini nih. Biar dia ketawa. Gue lu kenapa dia ketawa? Gak tau gue kalau malu geli. Emang lu gue kelitikin kan gitu. Ya kurang lebih gitulah. Akhirnya jalan itu. Si Abdel teman dengan segala permasalahannya lah. Permasalahannya. Perkonflikannya. Segala macam. Apa yang lo petik dari perjalanan? Kejadian itu. Nah ini yang kemarin yang kita pas di mana Luna Maya. Iya. Itu kata-katanya buat gue bagus banget tuh. Kata siapa? Kata lo itu karena kan emang lo yang ngomong. Kita waktu itu pada fase bodoh. Masa kita ada lagi di masa egois, terus ya boleh yang lo simpulkan bodoh lah kita. Artinya makanya terjadi egois, jadi ribut, segala macam kurang lebih gitu. Ya udah gitu kurang lebih yang begini. Lagi baru nungguin. Kalau dikasih punchline mulu, penonton seneng. Biasanya sekali lu yang serius kayak gitu. Iya. Enggak. Kalau lo sendiri, lo sendiri ngerasa gimana? Apanya tuh? Perjalanan kita nih dari tahun 92 lo. Ya itu kita. tadi banyak dinamikanya lah. Iya. Yang namanya berteman itu udah benar-benar lengkap. Lengkap dalam arti tadi di satu saat kita pernah ribut, tapi dalam ribut itu dalam sekejap juga kita langsung. Lo ingat gak waktu ribut di Radio SK tapi lo pulangnya ke rumah gue juga kan? Ya kayaknya nggak masalah lagi. Artinya kayak begitu, yang artinya itu udah menjadi hal yang biasa. Sampai ingat gak waktu lagi ini kita di mobil sama si Anca. Anca itu waktu itu karyawan Radio SK juga, Radio SK yang baru. Itu kan kalau ngomong begini nih, suka kayak kalau orang nggak ngerti kayak ribut. Iya. Makanya begitu kita satu mobil bertiga itu, dia diem aja gitu kan. Terus gue nanya kan, lu kenapa sih diem aja? Enggak, lu kayaknya lagi ribut lah kurang lebih gitu. Enggak ribut, emang gaya kita begini ngomong. Meninggi ya? Meninggi terus gitu. Jadi orang yang nggak paham, kita kayak ribut. Padahal? Ribut. Kagak lah. Itu emang itu tadi karena memang udah terciptanya udah lama. Udah terbiasa dari tahun 92 sampai segala macam itu tadi yang artinya udah lengkap lah. Gitu, yang sampai udah ngerti, gue tahu sifat-sifat lu segala macam, jeleknya gue segala macam, kurang lebih begitu. Jadi udah biasa, udah gimana ya? Udah kayak sehari-hari aja. Mungkin kalau buat orang-orang yang normal, mungkin kalau misalnya baik-baik aja tuh, itu kan biasa. Mungkin kalau ribut itu kan kayak suatu hal yang gimana. Kalau kita kan enggak. Gimana kita? Ya kita begitu. Ya disimpulin sendiri lah. Teman ini kalau didiemin ngomong dia suka melanglang buana emang gitu. Kayak Pak RT, melanglang buana. Iya. Dan kita ini nggak selalu berhubungan sih, nggak selalu WA-an, nggak selalu ini. Iya, emang pacar gue. Iya, maksudnya dipersatukan juga dengan adanya job gitu. Sebelum job kita suka latihan gitu. Terakhir yang komunikasi intens itu saat Mas Simpson Raramehangadang ini. Iya, Abdel Ahrian. Iya, sedang COVID ya. Terkena COVID. Ya, lo udah tersengal-sengal gitu, Mon. Terus enggak tuh, yang lo bilang katanya gue lagi tiduran gitu, itu karena ada yang moto aja. Bukan itu. Yang mana? Foto itu emang setelah lo sembuh. Makanya gue nanya ke... Oh, ngomongnya udah begitu ya? Oh, lo ngomong udah tersengal-sengal, mungkin lo nggak ngerasa gitu. Nggak ngerasa, karena gue yang sakit. Karena lo yang sakit gitu. Justru itu komunikasi terakhir di luar kerjaan ya. Di luar kerjaan itu pada saat lo COVID ya. Lo dapat di mana man COVID? Di mana? Gue lupa naruhnya sih. Tapi emang udah susah ya kita mau ngetres gimana gitu ya. Enggak, artinya karena kan, banyak banyak kegiatan. Jadi gini, gue kan
ikut syuting sinetron. Iya. Walaupun sekarang udah bungkus nih. Iya. Udah bungkus lagi, pantesan bisa lo kesini lo. Iya makanya, Iya. waktu gue jadi banyak lagi nih. Iya. Setiap kali syuting itu pasti diadain tes swab. Swab ya. Jadi waktu pertama gue negatif, Iya. syuting berjalan. Seminggu kemudian, seminggu sekali tuh. Iya. Kedua dites lagi, gue negatif lagi. Iya. Nah yang pas ketiganya, Iya. selesai break udah istirahat, kita libur lah. Besoknya mau syuting, dites lagi. Ternyata juga bukan gue yang kena, ada 22 orang tuh di sama krunya. Pemainnya ada 5, krunya 17, begitu. Langsung istirahat gue. Disuruh Isoman. sama unit. Begitu. Nah, dari unit itu memang begitu yang Nggak tahu. Ya apa namanya nggak tahu ya benar. Kan lo yang tahu itu. Iya. Hanya sama gue lagi apa namanya. Salah gue nyebutnya bukan Iya, apa iya. namanya. Namanya apa? Udah ada emang partial loss memory. Ya, kurang lebih gitu dah. Ya enggak juga aku partial memory kan. Gua baru inget lagi kali. Itu artinya beda lagi. Nah, begitu dibilang itu hari Sabtu gue inget. Dia kalau hari dia inget. Iya. Pertama syuting kita hari Senin. Tanggalnya gue lupa lah. Nggak lupa ya. Hari Selasanya ada tes PCR di puskesmas. Gue karena masih Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari di PCR. Ya karena kan kalau menurut gue orang baru deket jaraknya di PCR pasti nih positif. Akhirnya emang positif. Makin ini lagi gue drop lagi lah kurang lebih. Di rumah juga di somannya gue di kamar. Nggak bisa kemana-mana, kurang lebih gitu. Nah yang kadang-kadang Masukin makanan dari mana? ada kadang-kadang lewat jendela. Emang kamarnya nggak ada pintunya. Jadi keluar masuk lewat jendela ternyata. Enggak, itu kamar apa kandang? Ya ada pintunya lah. Iya, Nah iya. memang yang berani nyamperin gue, anak gue. Terus si Kodil. Anak gue harus gue sebut nggak namanya? Nggak usah ya, namanya Riko, nggak usah sebut ya. Nggak usah sebut lah ntar. Iya. Ya kadang-kadang si Riko, kadang-kadang si Kodil gitu yang berani nyamperin Masuk gue. ke dalam, gitu. Aman tapi ya. Man. Iya. Ya, karena kan juga di situ juga ada lagi teman gue Coach Engli. Itu ngasih herbal yang membantu kita supaya nggak terlalu parah lah kalau begitu. Iya. Karena gue yakin banget juga waktu itu begitu minum obat itu agak-agak kuat badan gue. Ya, ada membaik lah perbaikan. Benar. Gitu. Nah cuman waktu gue sakit nih, gue bingung yang was-was khawatir teman-teman gue deh. Salah satunya si Abah ya malu, kalau lu nggak usah sebut lah, ya kan? Lu kan suka video call, suka monitor. Gimana tuh, Riko, bapak lu kabarnya kurang lebih gitu kan? Kadang-kadang lu langsung juga telepon gue. Gimana Mon, udah mendingan? Ya udah, kayaknya gue udah mulai membaik dah, kurang lebih gitu. Nah, Gitu doang. enggak, udah sampai mana gue juga lupa lagi. Enggak, maksud gue ya kurang lebih gitu dah ya. Iya. Kayak udah panjang banget. Enggak, karena di sela gitu jadi lupa, blocking. Buyar. Buyar. Ya, kok buyar begini? Buyar kan begini, buyar. Ya, buyar Nggak juga ada buyar. Itu muncrat namanya. Kalau buyar ke bawah. Berarti air muncrat dong, bukan air mancur. Nah, dia mancur karena muncrat di bawah. Ya kalau nggak muncrat di bawah dia nggak mancur. Nggak, jadi ribet banget. Emang kita berdua ini emang gitu. Saya sama Abdul nih suka ngebahas masalah yang nggak penting, tapi jadi penting gitu loh. Ya kan? Ada yang gitu loh. Kau mau bikin apa, gue bagian mengkritik. Iya emang tuh. Ya seperti biasa, gue kan suka. Jadi kalau ya mungkin dibilang perfeksionis ya nggak juga, tapi kan ya kurang lebih gitu dah ya. Ya lu udah geli duluan sih, gue bingung. Iya, enggak. Gue jadi suka inget-inget dulu. Misalnya, teman ini gaptek. Apa-apa kagak ngerti kalau urusan teknologi. Jadi kalau misalnya kita lagi bikin materi, bagian yang ngetik tuh gua, gitu. Bagian yang ngetik gua, tek. Ada satu kata yang menurut dia nggak srek.
Gue protes. Iya. Lu udah ngetik, gue ngetik, protes doang. Ya kan lu enak tinggal protes, gue harus ganti-ganti bener. gitu. Ya bener, lu ngetikin, ya, entar kalau udah jadi kan bikin pengertian orang banyak. Apa salah pengertian, multi tafsir, begitu. Ya elah, cuman misalnya nih ya, saat sama waktu. Saat ku tertidur, waktu ku tertidur, kan sama ya. Kalau gue udah ngetik saat, kalau menurut dia, waktu nih dia. Nah, itu kan harus ada make crime-nya. Harus apa namanya, biar orang paham, wah waktu itu kan gitu. Kalau saat itu kan kayaknya terlalu gimana, kurang mendramatisir, kurang lebih gitu loh Del. Biar lu paham nih. Kata dia gitu. Ya, Kalau iya, mau orang lu yang ngetik, gue mulut bilang gitu. gue kan gitu. Kalau mau lu yang ngetik, jangan gue yang ngetik, gue tinggal bagian. Ya kan gue gaptek mau ngetik. Ya kan pembagian tugas harus jelas. Iya. Ya gitu. Ya lah, pokoknya modelnya begitulah. Sepanjang hidup Ribut yang nggak jelas. Sepanjang hidup kita berdua selalu ada ribut-ribut yang sebenarnya nggak perlu ribut, tapi jadiin ribut. Mon, lo yang pernah paling kesel sama gue pas saat apa, Mon? Gimana ya? Eng ya. Sekarang buat gue nih Del. Iya. Filosofinya lah. Filosofi apa prinsip mungkin. Gue itu supaya nggak terlalu kesel sama orang, gue selalu mengingat kebaikan orang. Waktu itu aja gue kayak gini loh. Kayak gue waktu itu sama Daniel nih pernah mau ribut. Cuman karena itu tadi bisa ngontrol emosi lah. Kayak itu tadi karena gini loh. Mungkin juga buat teman-teman nih biar pada paham juga kalau kita lagi emosi sama siapapun lah. Yang kita ingat itu kebaikan orang, pasti langsung kita langsung nggak terlalu emosi, begitu. Jadi makanya kalau tapi yang lo inget, gue paling ngeselin tuh pas kapan? Ya makanya itu tadi bukan memang nggak mau ini, memang ya nggak ada apa namanya nggak. Mungkin kalau ya kembali lagi ini bukan pansos nih, tapi bansos. Wah. Ya artinya begitu deh. Jadi apa namanya buat gue yang gue inget ya karena itu tadi yang gitu-gitu udah apa otomatis gue lupain. Ya, masa nggak ada yang lo inget? Oh, yang kesel banget? Iya. Ada. Nah, baru inget lagi kan? nih. Inget kan akhirnya? Ingat nggak lo? Waktu kita nge-MC di acara sekretaris se-Indonesia waktu itu namanya. Waktu di puncak. Sekretaris, pokoknya tuh Ikatan Sekretaris se-Indonesia. Iya. Kita disuruh ngisi acara, nge-MC. Waktu itu kita belum TV. Belum. Di radio ya, ngisi acara di puncak. Iya. Kan waktu perjalanan ke puncak, kita ribut. Iya. Nah kita ribut kan waktu itu, nggak apa dijelasin aja ya, ceritain. Waktu itu ribut, lu sampai akhirnya nggak mau. Karena waktu itu kan panitia yang ngubunginnya ke gue. Iya. Nah lu, kok nggak mau deh? Nggak, karena mungkin ada kata-kata gue waktu di mobil yang ngeselin lo. Gue inget tuh. Nah kayak gitu. Sangat gue inget. Nah jadi artinya ya udah biar lo mau ikut gue pembagian apa namanya pembagian honornya gue ngatur teh. Ya udah karena gue pikir ada permintaan dari sana gue biar jalan gitu kan. Ya udah terserah lah. Akhirnya begitu. Itu kan kalau buat gue nih gila orang kita sama akhirnya kasih nih buat lo segini. Udah gitu doang. Iya. Sepeda dapat anak lo. Iya kurang lebih begitu. Iya. Bener ada bonusnya waktu itu benar. Iya. Tapi itu rentetan di mana gue udah kesel banget sama lu. Iya karena ada kata-kata lu tuh menurut gue sangat lu tersinggung ya? Tersinggung. Lu lagi dapet kali waktu itu ya. Jadi dalam perjalanannya itu udahlah Mon, nggak bisa gue kalau kayak begini. Lo aja yang nggak nyaman. Lo aja yang MC, udah gue turun di sini. Tapi nggak bakal bisa karena mobil gue. Iya makanya. Kan gue bilang, lo gila lo, sampai puncak hebel lo. Kan maksudnya gue jalan kaki ke puncak. Iya. Ya gue gak mau tahu, pokoknya gue kesel sama lo karena apa namanya tadi itu tadi. Iya. Jangan lo kata, gue juga kesel juga kalau gini kan. Iya. Apa orang udah ngubungin gue untuk ngisi acara kan. Iya. Ya udah, cuman waktu itu ada jalan ketemunya lah. Ada jalan ketemunya. Itulah hidup yang benar-benar gimana dinamikanya udah penuh benar dah. Udah. Iya. Itu rentetan dari yang Anca tuh. Iya, yang dari Anca kita bersih tegak. Benar, ya. Itu dapat job yang itu. Iya benar. Ya, jadi memang marahnya tuh kalau kita tuh marah
marah beneran gitu. Marahnya tuh marah beneran, tapi ya bisa diselesaikan. Orang gue udah nggak mau banget, gue udah, wah lo kurang ajar banget ngomong kayak Waktu begitu. itu kata-kata apa ya? Atau cerita tentang apa ya gue bisa sampai... Lo kan seneng tuh yang kata yang bersayap-sayap. Lo kelemahan lo kalau kata gue ya. Iya. Lo tuh menyindir dengan kata yang bersayap. Ya mungkin nggak secara langsung. Iya, tapi gue tahu intensi lo gitu. Yang begonya gue, lo kan ngerti banget tuh kalau Iya. gue ngomong gimana kan Nah, lo paham. intensi lo Itreng lo. udah itreng gitu. Nggak orang nggak mungkin ini lo lah, seitreng lo lah. Iya, jadi gue tahu intensi si Temon ini Arahnya kemana, lo paham. kemana gitu, dan itu sangat menyinggung banget. Masalah job pasir putih, pasir putih yang di apa namanya? DJ Boni. Dia DJ Boni. Bukan yang itu lagi, bukan adalah acara pokoknya gitu. Dia menyinggung masalah bayaran juga, sehingga gue merasa tersinggung. Ya udah kalau lo kayak gitu, mendingan gue nggak usah ikut gitu. Nah itu yang terjadi. Itu yang paling buruk yang pernah diingat sama Temon. Ya, nah sekarang yang lo ingat, itu ntar pasti konten gue aja ya. Sekarang kenangan lo yang ngerasa gue baik sama lo apa, Mon? Waktu gue sakit, inget gak lo? Yang lo bilang bohong tuh, yang sama ke dokter siapa? Anda. Gue bener emang, jadi sampai sekarang nih, gue kan nggak bisa minum kopi, maksudnya kopi yang hitam. Kalau di mix masih bisa. Pisang juga kalau mentah, walaupun matang itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya digoreng atau direbus bisa. Itu jadi gejolak nih perut segala macam ini. Nah waktu itu kan ada gejala lo bilang kayak gue sakit apalah gitu kan, sehingga lo bawa ke pacar lo yang dokter juga waktu itu ini Mbak Rian ya waktu itu. Ya kan harus jelas juga. Nah akhirnya lu tuh bener-bener artinya jujur nih, care banget teman-teman. Gue dari Radio SK dibawa ke mobilnya, gue diantarin ke temennya yang dokter, diperiksa ke dokter, segala macam begitu. Nggak ada mobil, gue sampai mau balik dulu ke Pisangan itu. Gue balik ke Pisangan ngambil mobil buat nganterin lo. Karena Temon udah nggak bisa bangun, dia ngeringkuh kayak di bawah inian, di bawah meja. Ngeringkuh kagak bisa bangun. Aduh, di ruangan gue. Di ruangannya gitu. Akhirnya gue bawa ke UGD Rumah Sakit Cipto. Pas sampai sana apa kata dokter? Nggak ada apa-apa deh. Bilang gitu ya? Iya. Karena lo waktu itu lagi berantem Mon sama siapa ya? Sama Ntar salah sebut nih gue nih. Iya. Gila, kurang lebih orang yang dekat sama gue. Iya. Pasangannya Temon sama pasangannya Temon. Makin ketahuan nih pasangannya. Orang yang dekat sama gue. Ya yang dekat ya pasangan ya. Udah gitu dah. Ya sama itu berantem. Cuman stres katanya. Betul. Gitu. Nah itu kalau di psikologi psikosomatis. Iya psikosomatis. Ya. Jadi secara ini sih nggak apa-apa. Secara kalau diperiksa secara dokter itu nggak ada sakitnya. Tapi secara psikis ada. Iya. Jadi psikosomatisnya harus jelasin juga nih ya. Itu gejala kita sakit bagian lemah dari tubuh kita, begitu kita stres itu yang diserang. Yang bagian terlemah dari tubuh kita. Kebetulan gue perut misalnya gitu. Jadi kalau secara medis memang nggak ada. Gue sakit apa, makanya benar tuh dokter Handa bilang gitu, nggak ada sakit. Tapi gue ngerasa banget ada benar. Iya gitu. Makanya gue setelah itu gue jadi kesel. Sialan Temon bohong-bohongin gue doang. Dia bilang sakit nggak bisa bangun. Gue sampai kesono kemari gitu waktu itu. Jadi pada saat walaupun si Abdel kesel segala macam, tapi begitu ngeliat gue sakit segala macam, benar jiwa malaikatnya keluar. Anjir. Itu harus gue akui. Sebenarnya gue malaikat terus sama lo, Mon. Cuman lo memandang dengan mata iblis. Oh, ya itu kan karena gue pakai kostum iblis. Nah, kadang-kadang kan gitu. Begitu gue pakai kostum malaikat, lo pakai kostum iblis. Iya, gantian aja gitu karena yang kita berkostum ya. Jadi gitu saling gantian lah. Iya. Udah 1 jam aja nih. Tapi gue pengen nanya lagi nih, satu aja. Saat-saat menyenangkan bareng gue, Mon. Banyak ya. Saat apa? Tapi ntar kita dikira homo lagi. Enggak dong. Enggak, pertanyaan lu menjebak. Nah. Enggak. Yang bersayap begini juga. Enggak menyenangkan loh, menyenangkan. Bukan menyangekkan. Ini menyenangkan. Saat-saat bersama gue tuh yang lo inget tuh saat-saat kapan? Ya itu tadi. Yang tadi gue kan orang konsisten Del. Jadi artinya gitu loh. Kalau memang ya udah pasti nih pada saat nge-MC
saat kita memang dapat job sebelum masuk TV segala macam, itu kan kita sering tuh berdua. Apalagi ngerjain tugas yang waktu itu dari Lapindo Beratnas. Itu kan kita bikin materinya lah itu. Paling senang itu tadi. Karena setiap kali membuat materi, ributnya dulu nih, lebih ditongolin. Tapi begitu jadi, ya udah enak. Kan memang sesuai. Dan lu harus akui juga memang kan benar. Artinya begitu. Tapi untuk menuju proses itu, ya pakai ribut-ribut dulu, kurang lebih begitu. Itu menyenangkan. Ya itu ya berkesan. Iya. Menyenangkan untuk dikesan, untuk dikenang. Anjir, menyenangkan untuk indah untuk dikenang dan Nih, kalau di Belanda nih kita dikawinin, Pak. Sayangnya gue homo milih-milih, Pak. Ya tapi lo milihnya milih gue. Gimana sih lah? Iya. Jadi saat menyenangkan. Kalau gue saat menyenangkan gue sama lo nih. Itu buat nanti buat gue. Ya nggak apa-apa ntar lagi. Kan orangnya juga beda ya. Saat menyenangkan buat gue itu justru saat kita di Abdel Temon waktu berangkat dan pulang. Iya benar. Berangkat dan pulang itu tempat kita ngobrol mimpi-mimpi kita sebenarnya. Menghayal kita ya. Menghayal kita tentang kita udah ada di fase ini nih. Karena setiap syuting gue selalu jemput Temon dan pulang nganterin Temon. Nah, di saat kita berangkat, di saat kita pulang. Saat itu waktu gue belum punya mobil ya. Belum punya mobil gitu. Udah ada Mon. Enggak, lu harusnya tanya lagi sekarang kan gitu. Sekarang ya belum punya juga. Nah maksud gue gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Itu ada jokes yang model mancing itu. Itu kita ngasih contoh doang ya. Terus termasuk masalah mobil. Wah, Bon. Ini sebulan lagi lo bisa punya mobil ini nih. Benar. Lo pernah? Benar, ngedoain gitu benar. Ini harus betul di jalanan nih. Gue inget banget kata-kata ini. Mon, sebulan lagi nih. Lo bisa punya mobil ini dengan ada penghasilan yang dengan penghasilan yang seperti ini dan kita atur seperti ini gitu. Belum sampai sebulan kita berantem. Nah, bubar lagi. Nggak, itu masa menyenangkan, Mon. Karena pada saat itu kita sama-sama berada di mimpi yang sama, semangat yang sama, terus juga kayak ngebales penderitaan kita yang lama, terus kita udah ada di situ. Udah kayak mau dibayar lah. Kayak mau dibayar gitu. Ya, kembali lagi kita dikalahkan oleh ego kita yang seiring dengan keberhasilan, ego kita juga semakin tinggi. Yang tadinya kalau ada konflik bisa diselesain, sekarang kalau ada konflik pengennya menang sendiri-sendiri gitu. Nah itu yang terjadi di masa-masa itu. Tapi buat gue itu masa yang sangat indah lah, sama belajar. Mengharukan gitu. Mengharukan di mana kita berdua merasa ada di satu titik yang dulu kita idam-idamkan banget. Benar. Gitu. Yang lu bilang itu masa kebodohan. Masa kebodohan. Akhirnya kita berbarengan dengan masa keberhasilan, datang masa kebodohan kita berdua. Dan itu pasti terjadi pada setiap orang juga. Iya. Udah 1 jam ya? Oh, udah 10. Oke, Mon, terima kasih. Nggak, kita sambung lagi lah. Iya. Karena gue yakin juga temannya teman-teman itu pingin banget ngeliat obrolan kita deh. Benar. Orang kita waktu siaran aja begitu, pernah nggak inget kalau yang kita dimarahin sama manajer marketing si Vira? Iya. Gara-gara kan kalau siaran itu ada waktu untuk muterin iklan. Cuman kalau kita kasihkan ngobrol, operatornya juga kurang ajar, didiemin aja kita. Mungkin karena dia ketawa terus kan, nggak terasa kita siaran itu 45 menit. Kan harusnya ada jeda-jeda untuk iklan. Jadi iklan-iklan pada nggak ada. Manajer marketing waktu itu marahin kita berdua adalah bukan marahin berdua, gue doang. Karena kan waktu Vira kan ngubunginnya ke gue. Iya, karena gue waktu itu manajer produksi. Iya. Jadi sesama manajer yang ini negor. Mungkin kalau negor lu kan nggak level. Karena gue anak buahnya Temon di Radio SK baru. Di Radio SK yang baru. Gitu. Ya, cuman itu tadi, lu gila lu. Ini jadi ada utang dimarahin sama orang yang masang iklan nih. Kita ngobrol berdua kayak gini 45 menit. Ya karena operator kita juga kurang ajar sih dulu ya. Malah kasihkan dia malah ini orang harus bertugas. Karena kan kalau siaran itu 5 menit ngobrol lagu, 5 menit lagu dipotongnya begitu. Ini kagak sampai 45 menit. Ingat banget tuh. Kurang lebih gitu. Iya. Terima kasih Mon sudah hadir Sama-sama di sini kembali mengingat-ingat masa lalu dengan segala
kelebihan dan kekurangannya. Apa yang terjadi di masa lalu mungkin pada saat kita jalanin itu agak ngeselin ya, Mon. Benar. Tapi begitu kita ingat-ingat emang anjing ngeselin. Tapi masih kita ingat-ingat jadi pengalaman yang lucu lah. Mudah-mudahan menimbulkan inspirasi buat yang pada nonton nih. Iya, buat temannya teman-teman ya. Iya. Karena kita pernah bermusuhan, benar-benar bermusuhan gitu. Ada berapa tahun tuh kita nggak? Ada lah 2 tahun gitu, Mon. Bisa nggak dalam satu produksi tapi nggak tegor-tegoran gitu kan. Orang pada bingung ya? Iyalah. Pada ada di fase itu ya, mudah-mudahan sehat terus Mas Simpson, Sehat terus juga Abdel Ahrian. hidupnya tambah berkah, Amin. keluarga juga tambah sehat. Amin ya Allah. Ya baik, kita akan ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.